Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 01 Tanggul? Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kalian semua ya. Nah, kali ini anak-anak akan belajar bersama Bu Yohana ya. Kita akan belajar tema 3, subtema 3, yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, di video sebelumnya sudah mengetahui ya wujud benda dan juga sifatnya. Apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau diletakkan di udara terbuka ya? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan ya? Ayo coba, siapa yang tahu kemarin anak-anak yang sudah belajar dengan videonya Bu Yohana? Nah, betul sekali. Benda tersebut akan mengalami perubahan wujud. Nah, perubahan wujud benda itu apa ya? Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda ke wujud benda yang lain. Nah, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair, kedua yaitu membeku, ketiga yaitu menguap, keempat yaitu menyublim, kelima yaitu mengembun, dan yang keenam yaitu mengkristal. Mari kita bahas tentang mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi benda cair. Ada contoh apa saja ya benda yang dapat mencair? Yang pertama yaitu ada es batu. Es batu ketika dipanaskan atau dibiarkan di tempat luar, maka es batu akan mencair. Nah, selanjutnya yaitu es krim. Es krim ini akan meleleh atau mencair ya ketika dipanaskan. Selanjutnya yaitu mentega. Ketika kita panaskan, mentega akan mencair. Selanjutnya ada coklat. Nah, coklat ini ketika kita panaskan, dia juga akan mencair. Contoh yang terakhir yaitu lilin. Lilin ketika dipanaskan, dia akan berubah menjadi cair. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud benda membeku. Apa sih membeku itu? Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah menjadi padat. Contohnya ada apa saja ya? Yang pertama, ketika air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Yang kedua yaitu lilin cair yang didinginkan akan membeku. Ketiga, pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat. Contoh yang keempat yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Yang kelima yaitu pembuatan gula Jawa. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu perubahan wujud benda menguap.
Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Nah, untuk contohnya yang pertama yaitu ketika anak-anak menjemur baju, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Kedua, yaitu menjemur ikan asin. Ketiga, yaitu saat memasak air, air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Contoh yang keempat yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Contoh yang kelima yaitu alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Contoh yang kelima yaitu parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan jumlahnya berkurang. Nah, selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud yaitu mengembun. Apa sih mengembun itu? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Nah, contoh mengembun ada apa saja ya anak-anak? Yang pertama yaitu ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Yang kedua yaitu rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Ketiga yaitu terjadinya embun di pagi hari. Keempat yaitu titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud yaitu tentang menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi benda gas. Nah, untuk contohnya perubahan wujud menyublim yaitu yang pertama, kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Contoh menyublim yang kedua yaitu perubahan dry ice atau es krim yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Nah, pembahasan perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal atau menghablur atau deposisi. Peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi padat. Contohnya ada apa saja ya anak-anak? Yang pertama ada berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Yang kedua yaitu terbentuknya salju. Contoh mengkristal. Yang ketiga yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Nah, supaya anak-anak lebih memahami pengertian perubahan wujud benda, Bu Yohana di sini membuat segitiga perubahan wujud benda. Nah, ini gambar wujud perubahan benda ya. Nah, ketika benda cair berubah menjadi benda padat, yaitu perubahan wujud benda yaitu membeku. Ketika benda padat menjadi cair, yaitu perubahan wujud benda disebut mencair. Ketika benda cair berubah menjadi menjadi gas, yaitu bentuk perubahannya menguap.
Begitupun dengan benda gas berubah menjadi benda cair, yaitu disebut mengembun. Nah, ketika benda padat berubah menjadi gas, yaitu disebut perubahan wujud benda menyublim. Begitupun sebaliknya, benda gas menjadi benda padat disebut perubahan benda mengkristal. Nah, kesimpulannya apa saja ya anak-anak? Nah, ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja ya? Yang pertama ada membeku, kedua mencair, ketiga ada menguap, keempat ada mengembun, kelima ada mengkristal, dan yang terakhir yaitu menyublim. Nah, anak-anak, itu tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.